Ya, di hari libur ya, tanggal 10 bulan Mei jam 19.30, mumpung saya banyak waktu teman-teman ya. Liburan saya nggak kemana-mana teman-teman, liburan di rumah aja, biar ngumpul sama keluarga. Baik, kepada yang lagi liburan, selamat berlibur teman-teman, lumayan sampai hari Selasa ya. Pulang-pulang hari Senin aja biar Selasanya istirahat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan komentar ya, dari Bro Putun atau soal back ya, nanti kita sama untuk back ya. Untuk taksi juga sama dari Mister Putu ya, dari Bro Putu ya. Dari Bro Mustaqirin juga terima kasih, selalu berkomentar luar biasa. Dari Pais Bagus juga terima kasih. Nanti kita bahas teman-teman untuk PTMP, ada Suli Teguk ya, Karya. Oh ini dari Subyani 88, apakah ada live trading? Nggak ada teman-teman ya, nggak ada live trading karena saya swing jadi santai aja. Kalau mau scalping teman-teman silahkan aja. Ini terutama koneksi teman-teman, koneksi saya kurang baik di sini ya. Terus dari Bro Yuda itu persoalan soal becap teman-teman dan lain sebagainya. Ya kalau Jati ada dividen, apakah bahkan ada dividen? Jati itu kan kecil teman-teman dividennya. Ya 0,89, artinya dividennya juga eh, dividen trap juga kecil teman-teman ya. Kemungkinan untuk dividen trapnya kecil. Ini yang khawatir itu sebenarnya kalau Jati itu kan naiknya lagi tinggi ya. Itu bisa kena suspend. Kalau enggak dia turun secara tiba-tiba ARB. Nah, artinya seperti itu teman-teman. Yang dikhawatirkan adalah emiten-emiten yang naik kencang itu turunnya juga kadang-kadang suka kencang. Nah, hati-hati di situ aja teman-teman ya. Pandai-pandai aja kalau sudah untung teman-teman itu sudah hampir berapa ratus persen teman-teman, berapa persen ya, hampir 100%-an Jati itu ya. Kita cek Jati di sini nih. Ya, kalau Jati tidak ada dividen trapnya teman-teman, sedikit aja soalnya ya. Kecuali kalau dia si bandar si itunya siapa namanya si bandarnya dia udah hampir 256%, bayangin ya teman-teman ya. Yang punya Jati itu silahkan tuh. Target utama saya sedikit lagi nih. Ini udah kena suspend sekali teman-teman, hati-hati ya. Dia dipaksain naik, pas banget sih di target saya di sini 180 ya. Tinggal sedikit lagi ke target utamanya. Potong hari libur, jangan sampai pas potong hari libur ini langsung di suspend. Yang kedua, ini kalau kena suspend teman-teman ya, seminggu liburan nih teman-teman ya. Terus nanti di FC akan seminggu. Terus FC seminggu baru ini bisa aktif kembali. Nah, yang dikhawatirkan itu bukan dividen trap-nya kalau untuk Jati. Jati itu kan cuma 0,89. Kalau biasanya kalau dividen trap itu yang keuntungannya atau dividennya kalau dibandingkan itu menjadi 10%, 5%. Mungkin kalau 2% atau 3% tidak berpengaruh ya, tapi kalau yang 10%, 8%, 6%, 5% suka dividen trap, teman-teman. Tapi kalau 0,89 kemungkinan bukan yang ditakutkan itu bukan dividen trapnya kalau di Jati ini ya. Ketakutan itu ketika diturunkan secara besar-besaran karena si Foreign sudah keluar dengan bagus. Si apa namanya? Tapi si bandar lokal, maaf si ini nih, si apa namanya, bandar lokalnya ya, bandar lokal terus akumulasi, tapi si Forex sudah keluar dengan besar-besaran lumayan teman-teman ya. Ini sini terlihat jelas kan di sini buangan besar-besaran. Teman kita yang punya dari bawah yang nyangkut pasti sudah nyebut semua dan sudah cuan dengan luar biasa. Ada yang mungkin 50%, 60%, selamat, saya ucapkan selamat teman-teman ya. Mungkin saya juga besok kalau ada terjadi kenaikan lagi ya saya akan tutup di sini untuk pengawalan selesai ya untuk Jati. Oke teman-teman, jadi dibahas Jati. Nggak apa-apa teman-teman ya. Baik, kita mulai dari emiten nih teman-teman ya. Kita mulai dari brand teman-teman ya. Kita mulai akan membahas brand ya. Oke, yang lain juga nanti kita bahas teman-teman ya. Tenang aja, kita bahas yang Bro Longsomeng, makasih ya atas komentarnya. Oke, kita lanjut ke teman-teman. Terima kasih selama ini support di channel ini ya, baik yang like, yang memberikan share, yang telah memberikan komentar juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten-emiten yang saya bahas tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua video-video, semua emiten-emiten, semua saham-saham yang saya bahas itu adalah punya teman-teman sendiri. Yang saya buktikan tadi, saya harusnya ngebahas itu seperti yang kemarin, seperti yang tadi pagi ya. Cuman kayaknya kelamaan teman-teman nih, makanya saya sudah berusaha diurutkan kembali lagi seperti biasa. Dan yang telah menerima notifikasi love berarti sudah masuk ke watchlist saya, tenang aja. Dan kepada teman-teman yang baru gabung silahkan dilihat-lihat aja dulu ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman seperti itu ya. Kita langsung aja ya. Oh iya, yang telah memberikan super tank terima kasih ya selama ini teman-teman memberikan super tank ya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Bagi yang telah mendoakan sebesar terima kasih, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan sekarang jam 11.35 saya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, yang pertama ada brand teman-teman ya. Brand, kita bahas brand untuk emiten Mr. PP. Brand, wah ini tanda-tanda kenaikan sudah dijebol teman-teman. Yang pertama di sini ya, sudah dijebol satu, tanda penurunan juga sudah dijebol. Kenaikan dijebol, penurunan dijebol. Kondisi masih aman ya. Ini kondisi masih aman teman-teman ya. Selama dia belum menyentuh MA20-nya ya. Kita gedein dikit deh. Nah, ini posisi masih aman ya. Oh, sini nih. Dia kalau dia menyentuh MA20 nggak usah khawatir karena MA20-nya lagi menuju ke atas. Nah, ini kalau juga kalau turun ke angka 5950 juga nggak usah khawatir karena dia masih berada di di atas MA20 ya, masih aman. Nah, ini target kenaikannya tanda kenaikannya sudah dibikin di angka 6250 ya. Ya harus kalau pengen uptrend ya harus 6475-nya kejebol teman-teman ya. Nah, target saya di sini teman di angka 7100 dulu ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama mereka itu. Nah, mudah-mudahan bisa. Ini posisi uptrend, cuman masalahnya ini si Bandar Lokal dan Foreign sedang jualan, teman-teman nih. Ya, ini Bandar Lokal jualan, Bandar Foreign pun jualan. Jadi pesanan tadi lagi dibuang sama Bandar Lokal dan Foreign. Nah, kita cek nih siapa nih yang nerimanya ya. Kalau ada yang ngebuang badannya, siapa yang nerima? Ternyata di Foreign-nya ada si Yeu ya, yang ngebuang AKCCBK tapi yang nerima si Yeu. Yeu juga bagus teman-teman. Makanya dia berani ditahan di sini ya. Ya banyak duitnya. Nah, ini ada PD ya. PD biasa disinyalir juga suka-suka pakai bukan retail aja ya. Ada XC mungkin retail. Retail nyambung sama smart money teman-teman di sini ya. Antara PD XC itu bisa masuk ke smart money. Nah, SQ, CC, GR, PO ya itu adalah broker-broker yang nerimanya. Ingat ini Mister PP teman-teman ya. Teman-teman kita sudah pada keluar. Nah, MG juga sebagai bandarnya sudah keluar untuk tanggal 9 ya teman-teman ya. Ini kenapa katanya diangkat karena yang nerima gitu aja teman-teman ya. Nerima siapa ya bandarnya bagus teman-teman ini. Ada di hari turun lumayan teman-teman ya. Nah, ini si PD mungkin bagian daripada Smart Money. Smart Money belum jualan di sini teman-teman ya. Baru ngumpulin aja nih ya. Di Shadowway sini nih. Shadowway atas ini Smart Money sudah ngumpulin. Nah, ini sudah bikin satu kubu, nanti tinggal satu kubu lagi. Mudah-mudahan dengan satu kubu ini asal jangan lepas 5950 dikit ke sini nih ya. 5800 hati-hati dia mulai downtrend ya karena mungkin CMA 10 CMA 20 sudah mulai ke bawah. Ini MA20-nya yang kuning masih menunjukkan ke atas, artinya masih posisi uptrend. Walaupun ada pembuangan dari badan lokal dan foreign, santai aja teman-teman ya. Brand ini punya ketokohan teman-teman. Target di sini nih, di gap yang sangat lebar ya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja di sini targetnya yang terdekatnya. Saya pikir sini kalau brand bisa saya ini masuk ke ini kan 1000. Nah, ini teman-teman target itu bisa sampai ke harga lebih atas lagi. Kenapa? Kita cek di sini teman-teman ya. Brand ini salah satu ketokohan. Yang kedua, nah dia belum pernah menyentuh harga overnya, ya belum pernah menyentuh harga over. Artinya kecenderungan untuk di up-nya ada. Ini juga sebagai tanda ini milik bandar adalah PR ratio yang sangat tinggi teman-teman di atas 100 ke atas ya. Nah, itu biasa suka dipegang sama yang namanya bandar. Jadi terserah bandar ya. Padahal kadang-kadang begitulah teman-teman suka dikebawahin dulu sampai mentok, nanti di up lagi. Nanti setelah kita akan lihat nih setelah melewati angka 11.700. Saya juga punya target ke arah situ. Nah, setelah itu mungkin dia akan bermain di harga. Ini kan masih bermain di harga tengah ke bawah. Nanti lama kelamaan dia akan bermain di angka tengah ke atas, teman-teman ya. Akan ke atas. Jadi masih bermain di angka tengah ke bawah ya. Artinya harga tengah ke bawah ini masih murah, posisinya masih murah, teman-teman ya. Walaupun banyak PR-nya, tapi ini targetnya sebenarnya target untuk brand ini sebenarnya stock split aja, teman-teman. Seperti halnya PTRO, ini targetnya stock split. Berarti kalau udah stock split ya udah mahal banget teman-teman itu ya. Nanti stock split lagi turunin lagi teman-teman ya. Nanti up lagi sampai ke harga selangit gitu kan. Nah, begitulah teman-teman biasanya saham-saham ketokohannya. Oke, lanjut ada BRPT. BRPT tunggu sebentar teman-teman ya.
BRPT ini tanda-tanda kenaikan sudah dijebol, artinya sudah bagus teman-teman ya. Itu ada tanda-tanda kenaikan juga sama dijebol. Nah, ini kalau dia lewat turun lagi contohnya lewat ke level sini masih aman ya. Ke angka 765. Di situ kan ada gap yang sangat lebar tapi masih aman ya. Ini tanda kenaikan juga sudah dijebol. Ini tercapai ya teman-teman ya. Nah, baru tercapai ini tanggal 7 ya. Kenapa saya tulis buat masa depan teman biar oh ini pernah menyentuh harga sini gitu kan. Nah, terus ini ada tanda-tanda kenaikan juga sudah dibikin ini dikit lagi pada ya ke tanda kenaikannya. Nah, ini targetnya selanjutnya di angka 910. Ini banyak teman kita yang nyangkut di 1200 teman-teman. Makanya targetnya saya 1200 untuk BRPT ini. Ini cenderung BRPT kita lihat teman-teman untuk BRPT posisi BRPT, BRPT. Nah, ini BRPT cenderung dia bermain di harga tengah juga, harga tengah ke bawah, teman-teman ya. Ya, teman-teman, ini bisa ke atas, bisa, teman-teman. Cenderung dia beberapa tahun, mungkin beberapa tahun, dia akan melampaui harga tertingginya ya. Cuma tinggal tunggu waktu aja. Nah, biasa setelah di downtrend kan ya, terjadi kenaikan yang lebih signifikan. Nah, ini mudah-mudahan juga saatnya untuk dia bisa naik ke level 1200 dan lebih teman-teman ya. Targetnya kalau teman-teman 1300 silahkan aja gitu. Ini soalnya BRPT bisa ke arah situ teman-teman ya. Oke teman-teman, tapi target saya ke 1200 aja dulu ya. Sini nih targetnya. Sorry kok malah milahin itu. Sorry. Malah milahin itu. Ah, pindah teman-teman ya. Oke. Itu targetnya, sebenarnya sudah bikin step by step, artinya dia sudah mulai uptrend. Tanda kenaikan sudah dibikin di 865, target selanjutnya ada di angka 915. Nah, teman-teman, untuk isian bagaimana kemarin sudah jualan barang lokal dan foreign dan sekarang sudah akumulasi kembali. Berarti ini adalah area-area akumulasi angka 870 sampai ke area 790 adalah area-area akumulasi karena sudah dilihat jelas di bandar lokal akumulasi, foreign pun akumulasi. Adapun penjualan hanya sedikit aja, smart money juga sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Tinggal tunggu aja smart money yang agak tinggi dikit. Nah, ibu dipastikan dia akan up lagi, teman-teman ya. Oke, step 1, step 2, step 3, step 4, tinggal bikin step 5. Mudah-mudahan bisa terjadi, bisa ke level 9, 10 ya, 910. Targetnya 1200 teman-teman untuk si BRPT ini. Oke, BRPT bagus. Cuan, sekarang cuan. Cuan. Ini target sudah mulai tercapai dengan baik, teman-teman ya. Ya, ini juga tanda kenaikan saja yang dicapai, tanda kenaikan sudah dicapai di sini, teman-teman ya. Saya hapus aja ya. Nah, ini targetnya di angka 9.100 sudah mulai kesentuh sama shadow ya. Si Foreign sama si Bana Lokal jualan bagus ya di harga atas. Nah, ini sudah mulai diambil lagi sedikit demi sedikit ya sama Bana Lokal, tapi Foreign masih ada penjualan. Nah, perhatikan kalau tanggal 9 domestik ada CPZP, AZBB, broker bagus semua teman-teman yang ambilnya. Foreign ada si AK sama si JP, tapi CC sama si BK keluar. Posisi sideways ya. Kalau turun ke 7.700 masih aman. Nah, hati-hati kalau sudah turun ke angka 6.800 ya, 6.800 hati-hati. Target selanjutnya ada di 9.075 sudah tersentuh sama shadow tapi belum saya hapus. Kenapa? Belum tersentuh sama body. Apabila sudah mulai sampai, teman-teman dipastikan dia akan mencapai ke 11.200 dan ini target yang atasnya ada di angka 14.000. Jadi teman-teman yang nyangkut dulu banyak yang nyangkut di cuan di 14.000 kejemput ya, kejemput. Ini sudah selesai teman-teman, target sudah selesai di sini sudah saya bahas di sini ya. Teman-teman kalau mau lihat istilahnya video silahkan aja cek video tanggal 8/01/2025. Saya pernah ngebahas untuk sampai atas ini. Nah, sekarang bagian keduanya, ini target kedua kali, teman-teman. Ini bisa melewati harga teratasnya kembali, teman-teman ya. Kita cek ini cuan. Ya, saham-saham Mr. PP itu terkena dengan PR ratio yang besar. Nah, ini tidak terlalu banyak, teman-teman. Kalau cuan 168, dia belum pernah menyentuh harga atas. Sekarang dia bermain di level dari tengah ke bawah. Jadi cenderung masih murah. Dia target ke atas pun masih bisa, teman-teman. Tinggal teman-teman istilahnya lebih baik gitu, lebih baik teman-teman pakai strategi aja kalau mau masuk untuk cuan ini ya.
Tapi teman-teman yang di bawah santai aja ya, ini dividen juga sedikit teman-teman ya. Coba 2 perak gitu kan harga 8.000 dividen 2 perak itu sudah fix itu milik bandar teman-teman ya. Posisi uptrend mudah-mudahan bisa sampai ya besok bisa melewati 9150 mudah-mudahan ya teman-teman ya. Walaupun dia turun ke level 7750 masih posisi aman ya walaupun si bandar lokal dan koncernen jualan tetapi bandar lokal sudah ngambil lagi dan foreign berusaha ada yang ngambil AK ya 2000 lot 1,7 miliar teman-teman. Ini yang bagus itu yang ngumpulin barangnya teman-teman. Ini disinyalir ini adalah bagian dari sebenarnya smart money karena smart money bandar lokal dan foreign di saham-saham Mr. PP sangat berfungsi dengan baik. Teman perhatikan ketika smart money masuk terjadi kenaikan, smart money masuk terjadi kenaikan, di sini smart money masuk juga terjadi kenaikan walaupun sedikit tapi ada terjadi kenaikan lagi. Sama mereka juga ngumpulin barang nanti diadu dengan si bandar ataupun si foreign teman-teman ya. Jadi cuan ini belum besar-besaran bandar foreign-nya teman-teman cenderung dia keluar, bandar lokal pun demikian. Jadi yang masuk ke sini itu adalah smart money aja teman-teman ya. ICP sama si JP, si AZ juga termasuk smart money tapi di bagian ini ada yang foreign-nya, maaf, ada bandar lokalnya teman-teman untuk si cuan ini. Oke. Untuk cuan ini santai aja, target saya ke angka 14.000 ya. Itu yang penurunan hati-hati kalau sudah melewati 685-an-nya. Lanjut ada PTRO nih ini, PTRO itu nanti ke depannya itu akan lebih mahal lagi teman-teman ya, PTRO ini. Kemarin kan stock split ya 10 kali. Ini semua target saya itu pinginnya ke harga 70% ya 1.200 teman-teman ya. Ini nanti teman-teman kalau sudah melewati ini akan terus panjang teman-teman ini. Ini bisa ke harga kayak kemarin lagi 20.000, 30.000 gitu ya teman-teman ya. Tinggal waktu aja. Siklus 10 tahunan ya teman-teman ya. Nih, ini kan 1 berbanding 1 berarti dibagi 10 gitu teman. Sekarang itu 2.900 dianggap ya 29.000 teman-teman ya. Nah, kita cek dulu nih. Target saya sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman ya, sip gitu ya. Nah, ini target penurunan belum dicapai berarti posisi uptrend. Kalau dia turun ke angka 2.770 masih aman kecuali kalau dia ke angka 2.400 ya. Cenderung dia akan dilempar kembali ke bawah. Saya pingin itu ke sini dulu nih ya. Nggak dikasih teman-teman ya. Ke sini ke 55% juga nggak dikasih, biarin aja lah. Tanda kenaikan ini sudah disentuh, sudah mulai disentuh teman-teman ya di 3090 sudah disentuh. Ada si kepala merah, makanya kalau ada si kepala merah biasanya suka turun dan terjadi penurunan satu candle. Nah, ini makanya kalau dia turun ke 2750 masih aman ya, masih aman kecuali kalau ke sini ya nih. Harap hati-hati aja G24 karena sudah mau memotong MA 20-nya. Tapi kalau dia mentok di sini, ya di angka 2090 masih posisi uptrend masih aman, teman-teman ya. Nah, kecuali kalau ke sini nih, 12 ya. Nah, itu tujuan saya pingin ke sini, teman-teman ya. Tapi kagak dikasih kan ya udah kalau dia ngasih sama teman-teman berarti dia mau melanjutkan kenaikan bisa ke level 4.200 lagi, teman-teman ya. Ini target di sini, teman-teman ya. Nanti kalau sudah mencapai sini dia akan diturunkan kembali sebentar. Nah, biasanya tidak melewati. Tunggu sebentar, saya catat dulu di sini. Ini petana sudah dibahas. Nanti kalau biasa naik, nah nanti biasanya tidak bisa melewati ini lagi, terus setengah turun ini, nah ngambil di situ aja teman. Ketika koreksi agak dalam, tunggu saja sampai MA tersebut di bawah menuju ke atas seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara ini kemarin bandar lokal sudah ngambil banyak ya, terus ada penurunan, di sini ngambil terus ada penurunan. Bandar lokal, bandar foreign ngambil, terus ada penurunan sedikit-sedikit, tapi terakhir dia ngambil. Kita lihat untuk foreign yang terakhir ngambil, ada BK bagus teman-teman, YO juga bagus. Insyaallah teman-teman melewati angka 3 ribuan ya, 3070. Ini tanda kenaikan di angka 3.820, di angka 4.090 dan targetnya di angka 4.270-an. Isian dari bandar foreign sudah bagus, terus si sebat juga sudah mulai bagus. Sayang banget si bandar lokalnya keluar tapi sedikit. Dia masih banyak, tenang aja teman-teman, bandar lokalnya masih banyak. Oke, teman-teman, PTRO cenderung masih uptrend teman-teman ya, si PTRO ini. Lanjut ada SSIA. SSIA itu sebenarnya tersangkut sama TPIA ya, bukan secara langsung, bukan secara langsung. Smart Money udah keren banget di sini, teman. Smart Money sudah keren banget, cuma bandar foreignnya keluar, coba bandar lokalnya ya. Nah, makanya hati-hati teman-teman ya. Ini masih kan baru kemarin sore teman-teman ya nih. Hati-hati dia masih ditahan di MA20-nya ya, masih menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend ini. Ya, belum jebol nih ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin di angka 840. Di sini tahanan agak kuat ya 1 2 3 kali tidak mampu untuk ke 870 ya, malahan nyentuh aja enggak.
biarin aja teman-teman ya kalau belum ini, tapi posisi masih uptrend. Nah, kalau sudah lewat angka 795 hati-hati karena sangat gap ya, kejadian tanggal 8 ini masih ada meninggalkan jejak di sini ya. Gapnya sangat lebar. Makanya hati-hati kalau sudah menyentuh 790 bisa ke level 705 teman-teman ya. Karena ini baru kemarin sore jadi masih melakukan yang namanya eh, penyesuaian dulu lah teman-teman, karena kalau udah dikuasain sama seseorang ya mereka juga yang tidak suka pasti pada keluar teman-teman ya. Posisi SSIA posisinya doang teman-teman ya. Ini kepemilikan Mr. PP-nya secara tidak langsung. Posisi mahal teman-teman ya, ini posisi mahal ini tuh makanya ini 20% ini masih meliput fundamental teman ini SSIA mah nih ya. SSIA mah kalau di bawah 50 itu masih milik fundamental teman-teman. Salah klik, salah klik, salah klik. Oke, di 16.20 ya berarti masih bisa lah teman-teman, masih masih murah gitu kan. Posisi rugi teman-teman 15 ke 22 wajar biarin aja teman. Tapi untuk revenue juga menurun teman, biarin aja dulu ya. EPS-nya, EPS-nya 48 adalah teman-teman ya. Jadi kalau ada waktu saya bahas untuk istilahnya untuk harga wajarnya. Nah, posisi sekarang itu masih posisi dia mahal teman-teman, hati-hati ya. Dia sudah ke harga mahal, udah mentok di harga mahalnya di angka 1.300. Nah, sekarang posisinya lagi posisi dari harga tengah ke atas, artinya posisi mahal ya, hati-hati. Oke, dan dia kan karena ada kepemilikan baru teman-teman ya. Makanya teman-teman perhatikan aja dulu ya. Siapa tahu bandarnya pengen ke bawah dulu seperti halnya di saham apa ya? Kemarin itu saya bahas tuh ya. Uh, Campina, Campina kan kepemilikan baru ya, didontorkan sampai ke dontor-dontornya kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini posisinya soalnya si Bandar Poren lagi posisi jualan dulu, hati-hati aja ya. Tapi Smart Money sudah mulai ngumpul, udah bagus banget Smart Money ini ya. PD, BB, CLG sudah masuk ke sini udah bagus teman-teman. Makanya mudah-mudahan ditahan di sini ya. Mudah walaupun si Bandar Lokal keluar, Bandar Poren keluar, tapi sebagai penggantinya mudah-mudahan lebih baik lagi. Ini aja sampai ngambil 28 miliar teman si PD ini. Ini bagian daripada Smart Money ya. BB juga sama nih, LG juga sama, YU juga sama. Nah, ini mudah-mudahan digantikan maaf, sebagai pengganti daripada Bandar Porennya ya. Nanti seiring dengan waktu juga nanti ketahuan apalagi LG sudah masuk teman-teman ya. AK sama BK sudah mulai masuk di SSIH ini. Nah, si PD sama si BB sudah mulai masuk juga. Jadi kalau dia turun ke bawah nggak usah khawatir karena memang dia posisinya downtrend teman-teman ya, posisinya downtrend. Kalau dia tidak kuat ke arah sini berarti posisi downtrend. Ini juga saya kasih tanda kenaikannya juga sama. Apabila tidak mau jebol berarti dia mau memberikan penurunan bisa ke level 705. Karena posisinya lagi posisi mahal teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dikasih ke bawah dulu ya, minimal ke angka 400 gitu ya. Pinginnya 366, 350 teman-teman ya. Karena si Bandar Poren cenderung dia masih jualan, masih santai aja. Teman-teman kalau mau masuk santai aja dulu, jangan ngambil keputusan apapun karena masih posisi transisi teman-teman, barang yang lama ke bandar yang baru. Lanjut, ada TPIA, Chandra Asri Pasifik, Asia Pasifik. Wis, udah mantap teman. Target tinggal dikit lagi target utama nih di 9475 ya, TPIA. Target saya sudah dicapai dengan baik ya. Kita tulis tanggal dulu sini. Tercapai ya. Nah, berapa tercapai kemarin? Di tanggal 7 ya. Tanggal 7 05 25. Dibuat nanti masa depan. Masa depan. 1 tercapai, 2 tercapai, 3 tercapai, baru ya 1 lagi biar kosong jadi enak kan kalau kosong. Oke teman-teman, ini kepala merah apa sih? Kepala merah teman-teman, bagus ini kepala merah ini. Wah, ini target sedikit lagi saya nih ke angka utama ya, ke angka 9.500. Nanti kalau sudah ke 9.500 kita akan cek lagi ya. Bila mana dia turun ke level sini, ke level 7850 ya. Ada gap teman-teman ya, cenderung masih aman di sini ya. Asalkan CMA 20-nya lagi menuju ke atas ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin, jadi kalau dia turun ke level sini masih aman. Masih aman, secara TA masih aman. Nah, kita cek nih TPIA ini posisi di mana, teman-teman. Mumpung lagi ini teman-teman masih uptrend ini ya.
Ini harga sudah mentok, teman-teman. Berarti ini harga mentok, teman-teman ya. Harga mentok, hati-hati kalau harga mentok. Ya, sini harga sudah over, udah jenuh beli, teman-teman ya. Hati-hati ini menuju ke jenuh belinya. Lebih baik teman-teman bersikap bijak aja, teman-teman ya. Di 9.550-an, teman-teman. Jadi kalau pucuknya berapa ini? Di angka 10.600-an ya. Nah, biasanya kalau banar-banar itu suka terus di-mark harganya terus karena apa? Karena dia kecenderungan retail itu kadang-kadang tidak berani ngambil di atas, teman-teman ya, seperti itu ya. Tidak berani ngambil di atas. Tetapi terkadang di atas itu saatnya jualan, makanya dia suka di sideways atas, teman-teman. Makanya hati-hati ketika sebuah emiten sudah mentok, contoh di sini nih. Sudah mentok di sini gitu ya. Tiba-tiba itu dia naikin sedikit, terus dia bikin sideways. Nah, itu biasa jualan, teman, sambil jualan itu jualan di pucuk dia. Di sisi lain si bandarnya yang memaaf harga di atas, tetapi di sisi lain setelah dia tercapai tujuannya dia akan menjual harga di atas. Modal sudah keambil, untung sudah ada, ketika menurunkan sembari ngejual barang. Padahal itu yang dijual ketika turun itu adalah keuntungan semua. Jadi mau dijual di harga berapapun dia cenderung aman gitu, teman-teman ya. Nah, sebagai informasi aja si Bandar Poren terus ngambil per hari kemarin aja tanggal 9 22,9 miliar sudah keluar si Poren ya. Tapi kalau digabung-gabungkan masih posisi aman, masih posisi banyak ambilannya. Di sini untuk Poren ada si AI, PD yang CUI LG yang ngambil ya, cenderung LG BK akan keluar. Tapi di sini ada si LG sama si BB untuk di Porennya bagus, teman-teman. Domestik kita lihat domestiknya. Domestik ada siapa? Domestik ada siapa? Nah, ada CC, PD, ya udah masuk, BB sudah masuk. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ke target utamanya 9.500 ya. Karena posisi sebenarnya lokal pun terus-terusan ngambil ya di sini. Ada pengambilan, dia cenderung tidak ngambil sikap, ngambil lagi, buang sedikit tapi ngambil terakhir dia ngambil lagi. Oke, teman-teman, karena harganya sudah sedikit tinggi lagi ya hati-hati aja lah teman-teman ya. Teman-teman lebih baik lihatin aja lah ya. Ini posisinya pengen ke atas silahkan aja gitu teman-teman. Kalau cenderung, nah kalau ini perhatikan nih 2.266 ini milik bandar teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau nyokot di atas pun nanti masih bisa kejemput gitu teman-teman ya. Apalagi nanti si bandar lokal belum jualan gitu. Bandar lokal bahan poren malahan belum jualan lagi. Bisa sampai melebihi terus-terus aja jual di atas teman-teman ya. Jual di atas, jual paling turunin dikit, jual lagi di atas gitu teman-teman ya. Karena cenderung emiten-emiten yang seperti inilah selama belum putus teman-teman ya si MA-nya nih terus aja ikutin aja ya. Nanti kalau sementok sih, contohnya mentok sini ya. MA10 sama MA20-nya itu masih menuju ke atas. Udah ikutin aja. Ikutin aja itunya. Sampai kapan nanti setelah putar balik. Nah, sudah begini teman-teman. Nah, sudah mulai putar balik seperti ini nih. Nah, sudah mulai putar balik kalau masih mentok, udah. Nah, udah sebelum putar balik udah mau ke bawah, udah jual di situ aja gitu kan. Atau enggak nanti pertandanya itu dia si pucuk tidak pernah pas ada penurunan, nah si pucuk tidak mau melewatin sini lagi. Itu mentok ya udahlah jual di situ aja gitu teman-teman ya. Biasanya seperti itu teman-teman ya untuk kalau dari MA tidak mau ya udah dari situ aja berarti teman-teman ya. Oke teman-teman ikutin kalau contohnya ini sampai ke harga targetnya, target utamanya sampai nanti ikutin aja ya MA apa namanya MA sama MA20-nya ya. Oke, untuk TPIA seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke punya teman-teman ya, ini juga sama punya teman sendiri gitu ya. Dan tadi bahas yang artinya untuk Mister PP disatukan aja, kadang jangan terpisah-pisah. Makanya saya ngebahasnya seminggu sekali kadang-kadang teman-teman ya. Santai aja teman-teman kalau punya ketokohan mah walaupun nyangkut pasti kejemput tenang aja. Makanya tapi jangan ngambil di pucuk juga teman-teman nanti cuma kejemput doang. Pakai strategi lah teman-teman ya. Contohnya strategi kalau ketika uptrend begini 3 turun ambil, nanti lagi 3 turun ambil seperti itu. Kadang-kadang ada strategi scalping itu 3 candle merah turun ngambil, 3 merah 3 candle merah ngambil, nanti up lagi jual. 3 merah turun jual lagi. Seperti itu teman-teman ya, beli lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke XL. XL teman-teman ya. XL itu begini nih. Potensi naik ke berapa? Terus ada teman kita yang nyangkut di XL karena konversi dari Pren ke XL ya. Sekarang harganya 8.000. Nah, bagaimana nyiasatinnya?
Kita cek dulu nih teman-teman ya. Nah ini jangan dijual aja, santai aja teman-teman ya. 8.000 kan sudah, apakah bisa ke 8.000? Bisa, cuman jangka waktunya kan panjang teman-teman. Ini mentok di angka 4.000 gitu kan. Ini 10 tahunan mentok di angka 4.000. Kalau 8.000, kalau average sekarang masih mau posisi murah teman-teman ya. Lebih baik teman-teman average sekarang, upayakan nanti hasil average-nya di angka 2.000-an lah teman-teman ya. 2000 bukan 2.800 nih. Kalau enggak nanti teman-teman upayakan di angka 2.700 aja ya. Udah di situ, karena di situ sudah mulai harga tengahnya. Jadi harga mahal, harga tengah, nggak murah kan. Nah, dia hanya menyentuh sekali ke harga murah itu waktu tahun 2020. Selebihnya dia distandarkan di angka 1.900 dan di angka 2.280. Ya, itu standar dia nih, ya. Ya, teman-teman kalau kalau punya barang di angka sini masih aman gitu ya. Walaupun mentok, teman-teman masih bisa average, masih bisa melakukan strategi gitu kan. Nah, kalau dari saya sampai mana XL ini kan belum dihitung harga wajarnya ya. Udah ya, kuartal 4-nya deh. Di angka 3.000-an ya. Ini untuk kuartal 4 di angka 3.000-an. Berarti masih posisi 3.000 di mana 3.000. Berarti posisinya di harga tengah ke atas dikit kan. Nah, 2009 di sini kan 3.000 itu harga wajarnya di sini ya. Nah, teman-teman kalau mau average upayakan. Sekarang kan lagi murah nih, upayakan teman-teman di sini ya, di bawah di 2.700, kalau pas banget di harga tengahnya. Kejemput kalau di situ. Udah, kalau udah kapok udah jual aja, nanti ngambil lagi dia ketika di bawah. Dibawa ke bawah kok teman-teman ya. Pasti dibawa ke bawah kok ini. Naik bawa ke bawah. Cuman dia agak alot dikit ya. Agak alot. Step 1, step 2, step 3. Nah, step 3 cenderung dia ditahan di step 3. Berarti dia dalam posisi step 3 di sini ya, di angka 2.000-an, teman-teman, 2080 ya. Nah, posisi sekarang itu posisi sebenarnya posisi downtrend ya. Ini tanda penurunan sudah dibikin di 2130. Nah, kemarin sudah saya bikin kan di sini nih, ternyata dia mentok kan di sini. Ada kenaikan sedikit tapi dia mengeluarkan si kepala kembar. Nah, perhatikan MA20 sebenarnya kan masih ke bawah walaupun ada kenaikan hanya sedikit aja. Nah, saya ngasih tanda ada di sini teman, ada yang namanya gap ya, ada yang namanya gap. Nah, jadi ini sementara ini lagi ngegocek dulu teman-teman kita yang baru konversi teman-teman ya, baru konversi mau diambil-ambilin, dia tidak mau lepas dari harga 2.000-an ke bawah, atau 2.000 berapa nih? 2.200 ya sampai ke angka 2.080 ya. Soalnya posisi si MA20-nya masih menuju ke bawah. Nah, juga sini ada target kenaikan dikit di angka 2.200 teman-teman ya. Tenang aja kalaupun dibawa ke bawah, ini maintain dengan harga wajar 3.000 masih aman teman-teman ya. Masih aman. Targetnya sih itu di angka 3.000 tapi saya tidak jauh-jauh dulu ke harga tengah aja di sini nih. Ke angka 2.800 sama di angka 2.400 juga silahkan teman-teman. Saya menarget ke angka 2.300 ini ada nih. Nah, ini target saya nih ya. Soalnya si bandar lokal dan bawah cenderung terus ngambil, nggak mungkin kalau dia nggak jualan. Kalau karena dia ngambil sembari turunin teman-teman. Baterai ini nurut turun kan dari sini nih. Dia cenderung tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya kan. Nah, ini sudah mulai uptrend, udah mulai bagus nih. Diturunin lagi kan. Tapi dia menaikkan jejak penaikan di gap sini kan. Kalau kata orang sekarang jebak sudah tertutup dengan shadow. Kalau saya enggak, harus tertutup sama body teman-teman. Nah, ini posisi bagus teman-teman, posisi bagus ya. Karena si MA10-nya juga sudah mulai menuju ke atas, sudah mau memotong MA20 ya. Artinya kecenderungan di up-nya ada teman-teman, karena kondisinya pun kemarin pun dalam posisi dia bagus. Penurunan di sini ternyata masih diambil sama Bandar Poren. Ya, ini SS di domestiknya. Terus untuk di polennya ada si AI teman-teman. Kemarin AI ngambil 13 miliar teman-teman. Posisinya udah bagus teman-teman ya. Ini naik yang terdekatnya 2.200, agak jauh dikit 2.270, targetnya di angka 2.300 dulu. Ke atasnya ada nggak? Ada teman sini nih. Saya punya di harga 2.400 ya, di sini 2.400 kan. Saya terlalu jauh kan. Nah, sini nih, arah sini. Nah, targetnya di sini aja teman nanti nih, di angka 2.700. Kalau dia masih standby di sini dan bandar poin bandar lokal cenderung masuk terus, artinya dia mau melanjutkan kenaikan ke harga wajarnya biasa di angka ke 3.000-an atau enggak 2.900, teman-teman ya. Nah, ke atasnya ada enggak? Nih, masih ada teman ini targetnya. 2.500 ya, ini targetnya nih. Enggak saya dekat-deketin tuh ya. Di atasnya udah sampai 2.500 aja dulu ya. Posisinya sekarang itu posisi murah teman-teman ya. Posisi murah dan dia sudah bikin step by step, cuma ditahan di step ketiga ya. Mau jebol tapi masih ditahan MA20. MA sebelumnya sudah mau menerobos MA20, artinya mau posisi uptrend.
Soalnya bandar lokal dan cenderung dia ngambil terus, pingin punya barang dia teman-teman ya, apalagi sudah gabung si Pren gitu kan. Mudah-mudahan menjadi kabar baik lah teman-teman ya. Ini kuartal satunya nanti kita hitung ya, 85 perak ya dia dapat dividen. Oke teman-teman, ini cenderung si alot teman-teman, si apa namanya, si X ini alot teman-teman nih. Tapi posisi sekarang mau uptrend kok udah step 1, step 2 nih. Bisalah teman-teman 2.200 ya. Oke teman-teman, langsung ada kaki teman-teman ya. Ada kaki nih, kaki. Sekarang sudah berapa menit teman-teman? Baru 35 menit. Kaki. Kaki Y-nya CDR, emiten yang didowntrendkan, target utama di sini 141 ya. Ini target ini emiten tahun 2025 yang didowntrendkan. Artinya target saya pasti ke sini teman-teman. Karena belum pernah diupdate, belum pernah diupdate. Belum pernah di taikin. Nah, teman-teman kalau pingin oke lah saya kalau 140 itu terlalu tinggi. Nih, targetnya 118. Tapi ingat, ini bukan buat teman-teman yang tidak bersabar. Ya, ini hanya khusus buat teman-teman yang bersabar. Ini bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bahkan ada yang sampai 3 tahun belum IPO tahun berapa ya? Baru kemarin kejemput tuh ada, saya lupa lagi tuh. Jadi ada IPO yang 3 tahun yang lalu baru kejemput 3 tahun kemudian teman-teman ya. Tapi itu juga ada perjalanannya gitu kan. Kadang-kadang baru seperempatnya kementok ke 50 lagi. Tapi ending-endingnya dia tuh mencapai harga pucuknya karena dia emiten yang dilongsorkan. Nah kalau teman-teman harga pucuk terlalu tinggi, harga IPO-nya pasti kejemput ke situ teman-teman. Tinggal bersahabat dengan waktu aja. Nah ini cenderung kompak nih bandar lokal dan poren. Perhatikan bandar poren ngambil, bandar lokal pun ngambil dem ya. Terus keluar lagi ya. Sekarang lagi pada keluar. Cuma si bandar poren santai, si bandar lokal cenderung nahan. Tapi secara isian sudah mau diisi lagi ya ini. Sudah mau diisi lagi sejak tanggal 29. Kita cek 29 apa nih? April ya. Sebentar teman-teman ya. Nah, tanggal 29 April ada si GR, MG sama BR. Si MG sudah mulai masuk ya. Ini kan si O aja si DR teman-teman ya. Si DR-nya kemana nih? Malah si GR ya. Lagi sudah masuk walaupun sedikit teman-teman ya. Kemarin dibuka keran ya 2 kali ya. Tanggal 29 sama tanggal 30. Setelah itu tidur lagi teman-teman ya. Ini smart money kemarin sudah masuk terjadi istilahnya pembukaan keran. Nah smart money sudah masuk lagi nih semenjak penutupan keran ya. Nah ini sudah mulai masuk dikit-dikit nih ya. Tunggu aja sama smart money masuk tinggi. Karena si bandar lokal sudah masuk kembali walaupun dia menahan. Tetapi si bandar poren cenderung masih ada di dalam. Tadi dia ngambil lagi terus ada pembuangan lagi di area sini ya. Nggak apa-apa lah teman-teman. Namanya juga si poren teman-teman ya. Poren juga poren KW teman-teman. SQ sama YO. Ini poren KW teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi si kaki ini dalam posisi dia didowntrendkan dan targetnya ke angka 140 di target utamanya. Terus kalau teman-teman ya udahlah kejauhan biasa di target di 118 ataupun di gapnya di angka 105. Lebih baik teman-teman santai aja kalau nyangkut. Kalau average silakan average aja gitu ya. Karena mumpung di harga 50 ya. Ini target terdekatnya di angka berapa nih? Di angka 60-an ya, satu kali tarikan arah teman-teman ya. 10.0525. Seperti yang saya bilang teman-teman, setiap emiten yang dilongsorkan ataupun emiten IPO itu masih milik bandar. Jadi nanti di setirnya itu kalau teman makanya suka bilang 3 tahun ya, minimal 3 tahun. 2 tahun itu hanya harga wajar sementara. Tapi kalau untuk 3 tahun udah dibikin itu menjadi harga wajar untuk sesungguhnya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman, jadi masih 3 tahun ini masih dalam kekuasaan bandar. Nah, nanti setelah di-up, biasa up tinggi, nah nanti diserahkan tuh ke mekanismenya. Apakah mau dikelola sama bandar atau dikelola sama fundamental. Kalau fundamental berarti nanti si bandarnya ngikutin fundamentalnya. Tapi kalau bandar terserah bandar tuh, dia biasanya punya siklusnya. Giliran 50 udah dibiarin aja 50. Nanti suatu saat diangkat lagi. Bisa beredar ke 50 lagi sampai jualan gitu kan, nanti di-up lagi, seperti itu teman-teman. Yang penting satu, dia harus melaporkan keuangan, udah itu aja cukup. Equity tidak negatif ya, tidak berperkara dengan hukum si tokohnya, dan tidak di PKPU kan. Cenderung bandar masih suka. Yang penting dia ada laporan keuangannya lancar aja.
Jadi kalau teman-teman yang dikuasain sama bandar ya harus begitu, teman-teman harus melihat laporan keuangan yang penting dia kuartal satu ada, duanya ada, gitu, teman-teman. Cenderung diupdate gitu kan, walaupun negatif nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting ada aja laporan keuangan. Oke, lanjut ada obat teman-teman ya, obat. Buat bagian dividen ya, 22 perak lumayan teman-teman, 22 perak. Nah ini bandar lokal terus-terusan ngambil ya, perhatikan di bandar lokal terusan ngambil. Kita geser ke sini dulu ya. Di sini aja, biar di sini aja deh. Bandar lokal terus-terusan ngambil, bahkan kemarin ada pembuangan sedikit tapi dia ngambil lagi di sini ya. Warren. Warren ngambil keluar, sempat keluar di sini tinggi kan. Nah, setelah itu ngambil lagi. Posisi sekarang masih downtrend, teman-teman biarkan aja. Posisi lagi downtrend. Nanti ketika MA10 menerobos, teman-teman MA10 menerobos ke si candle, nah cenderung teman-teman kan sudah mulai di bawah MA10 gitu ya. Di MA10 sudah MA10 sudah mulai di bawah candle. Cari ketika MA10 itu menuju ke atas ya. Nah, itu mungkin teman-teman caranya masuk gitu ya. Walaupun mau average average teman-teman ya. Ini kan masih dikelola sama bandar. Ini target saya di sini teman-teman di angka 840. Itu target saya. Yang terdekatnya ada di angka 600 teman-teman. Sini ada gap kecil. Ada si kepala merah, ada si kepala merah. Nah, ini smart money sudah mulai masuk bagus. Smart money sudah mulai masuk bagus. Tetap hati-hati di sini kan aman. Nah, di sini yang nggak aman. Kenapa ini emiten yang maaf? Ini ada si ekor hijau atau bullish dem. Tapi di sini sudah ditutup kan. Nah, tinggal di sini teman-teman yang belum ditutup di 336. Posisi masih downtrend ya. Soalnya CMA 10 juga masih menuju ke bawah. MA20 pun demikian lurus tapi agak cenderung ke bawah. Tapi secara pengambilan sudah diambil sama bandar lokal dan foreign lagi. Tapi bandar lokal makin ngambil terus ya. Jadi cenderung ya kalau bandar pinginnya ngambil di bawah lah teman-teman ya. Tapi sini smart money sudah mulai masuk. Nah biasa kenaikan sementara ya. Kalau dia bisa menebus angka 590 cenderung ke angka sini aja teman 630 berarti dia sudah mulai di uptrend kan. Tapi kalau hanya tidak mau tembus di angka 595 berarti masih posisi downtrend ya. Tinggal tem gitu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau mau average nanti aja tunggu MA10 di bawah candle menuju ke atas itu ada kenaikan semua. Tadi sebuah posisi pucuk, pucuk, pucuk. Nah, di berarti belum posisi uptrend ya, sana masih posisi dia di downtrend kan. Makanya saya bikin tanda penurun di angka 338. Di sini adalah area untuk penurunannya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Sementara jadi smart sudah mulai bagus dan nanti mungkin nikmatin aja kenaikannya. Ya, bisa ke level sini. Kita gedein dulu deh. Ini tidak ada tanda di sini sampai sini aja ya. Mudah-mudahan sampai 605 ya untuk kenaikannya. Masih bandar foreign, bandar lokal sudah ada, smart money juga sudah ada. Nah, tinggal tunggu aja, tinggal ini ada kejutan ya tiba-tiba ya, dem aja kan 3 candle. Nah, jadi kalau dia kalau hanya nyembusin aja hati-hati aja. Dia akan cenderung dia turun kembali. Tapi kalau sudah bisa melewati angka 690 ataupun ke angka 700-an, dipastikan dia akan up. Kita cek untuk posisi. Kita cek posisi, kita cek posisi. Udah oper teman-teman, ini udah oper ya. Nah, posisi sekarang di harga agak sedikit murah ya, lepas daripada harga tengah ya. Tapi posisi downtrend ya. Tapi bagusnya itu smart money sudah mulai ngumpul, teman-teman sudah mulai bagus ya. Oke, lanjut ada Hexa teman-teman ya. Hexindo, Hexindo kan? Hexa itu ya. Hexa itu apa ya? Hexindo benar ya. Hexindo. Wah, ini Hexindo udah keren banget teman-teman ya. Sudah mulai, tapi ini bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Kita cek di sini dulu deh. Exindo untuk 10 tahunan dalam posisi dia dijual dari harga tengah ke atas. Jadi dia dijual di harga premiumnya, teman-teman ya. Nah, ini target di angka 7.400 belum pernah menyentuh harga over. Adik kecenderungan ke atas ada, teman-teman ya. Kecenderungan ke atasnya ada ini. Nah, ini tanda-tanda kenaik kita gede dikit ya. Kan sudah banyak yang ke jemput ya di sini. Satu, tanda kenaikan sudah dijemput dengan baik. Satu, itu juga kita bikin itu dulu deh, teman-teman, biar buat sejarah dulu ya. Tercapai. Nanti ini bertangkap sampai ke sini gitu. Jadi kalau turun turun lagi saya punya datanya, teman-teman. Ini sebagai penelitian juga, teman-teman ya.
Jadi tenang aja buat teman-teman. Setiap gap kan ketembus teman-teman ya. Nah ini posisinya masih posisi aman teman-teman ya, posisi aman. Kita bikin nih target penurunannya sudah dijemput dengan baik di sini. Nah dia apabila dia turun ke sini teman-teman, kalau level sini baik biarin aja dia menjemput PR-nya ya. Gap di tanggal 8 kan. Nah, terjadi tanggal 8 lagi deh. Ini tanda penurunan 4100 di sini aman, 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 aman. Wah, mau aman teman-teman ini mah. Ada celah nggak? Nggak ada celah ya. Keren banget teman-teman. Ini si bandarnya keren banget teman-teman ya. Nah ini posisinya bagus teman-teman ya. Turun ke bawah dikit tapi sudah bikin step 1, step 2, step 3 ya. Apabila dia turun ke level sini teman-teman, ke level sini nih, ke angka 4.500 masih aman ya. Ingat, 4.520 masih aman karena posisinya si MA20 pun masih menuju ke atas. Ya, walaupun ada penurunan sampai situ masih aman. Kecuali kalau jeblos ke level 4.390 baru dia dikatakan downtrend. Di sini juga di sini agak susah ya. Tanda kenaikan nggak dibikinin sama dia teman-teman. Ini tanda kenaikan nggak dibikin sama dia. Tapi sini tanda penurunan pun nggak dibikin, jadi cenderung uptrend ya. Yang target selanjutnya ada di angka 4.800 sampai 4.870 ya. Kita bikin target di sini aja teman-teman ya. Kenapa saya tanggalin sekarang biar saya baru dibahas gitu teman-teman. Sengaja teman-teman ya. Waktu bikin dulu kan bikin buat kenaikan-kenaikannya aja. Nah sekarang saya bikin buat target-targetnya ya. Biar aja si dua lah teman-teman ya. Ini suka susah. Suka susah itu apa namanya? Suka susah. Nah gini aja deh. Ingat ya teman-teman, ini dijual di harga agak mahal dikit ya, hati-hati aja ya. Ini 6.633, coba cek. Hexa ini di posisi mana sekarang? Hexa. Kita bikin ini fundamental teman-teman ya. Ini fundamental. Kenapa? Karena di sini cuma 6 teman-teman ya. Standarnya 6 di sini. Pengen lihat berapa sih dia untuk apa namanya? Rasionya 7 berarti sudah mahal teman-teman ya. Kita akan hitung deh untuk harga wajarnya si Hexa ya. Ya, udah saya kasih tahu ya, udah saya kasih tanda teman-teman si Hexa nanti harga wajar dihitung ya. Smart Money sudah mulai bagus teman, betul nih Smart Money sudah mulai bagus ya di sini. Broker ASM makan barang betul teman-teman. Nah, gini teman-teman ya. Perhatikan nih Banaroka cenderung jualan ya. Tapi di sini Banaroka sudah ngambil. Perhatikan poin ngambil, keluar sedikit ya. Ini cenderung di sini kan si Bandar istilahnya si Bandar lagi jualan dulu ya kemarin, tapi sudah diambil lagi ya. Makanya saya bilang dia kalau turun ke 4.540 aja masih aman. Kenapa? Karena posisi MA dari MA ya. Tapi untuk pembuangan sebenarnya Bandar lokal lagi ngebuang, perhatikan lagi ngebuang. Nah, sini sudah mulai ngambil dikit nih si Bandar lokalnya, kita cek deh tanggal April tanggal 9 ya. Sini ada ZP nih teman-teman, ZP DHPD ya yang ngambil itu ya. Nah, Smart Money sudah mulai ngumpul bagus nih ya. Terus Smart Money ngumpul. Ini berarti si Smart Money itu bagian daripada retail, tetapi atas nama institusi. Ya, dia belum jualan. Berarti ini belum mencapai harga offernya teman-teman ya. Cenderung dia sudah mulai uptrend, tapi belum mencapai penjualan yang signifikan. Makanya si bandar ini ketika saya doi itu masih ngambil, masih ditahan sama si Smart Money-nya teman-teman ya. Nah, kadang-kadang Smart Money itulah yang membuat kadang-kadang si emiten juga naik karena Smart Money juga punya duit gitu, gede duitnya teman-teman. Bisa jadi si Smart ini adalah bagian daripada emitennya, bisa jadi seperti itu gitu kan. Karena kita tidak akan pernah tahu teman-teman apakah si emiten ini bekerja sama dengan bandarnya ataupun dia punya manajemen sendiri untuk mengurusin sahamnya ya. Oke teman-teman, jadi si Hexa ini dalam posisi kalau dari harga tengah itu cenderung dia itu posisi dijual di harga mahalnya ya. Kembali tapi mentok ya di harga apa namanya, di harga lewat dikit mentok tapi dia tidak mau ke bawah lagi, artinya dia mau dijual di harga mahal ya. Targetnya untuk Hexa di sini teman-teman, saya punya targetnya ya, di MA 200-nya. Nah, ini sebenarnya belum terlalu uptrend pool. Kenapa? Karena MA 200 juga masih posisi di atas. Kalau mau pool itu nanti ketika MA 200 di bawah, MA 20 di bawah MA 10, kemudian si MA 10 di bawah candle.
udah up tempo gitu. Tapi sekarang lagi menuju ke MA 200, makanya bisa bikin target di angka 5.200 teman-teman ya. Oke? Jadi hexa itu seperti itu ya, posisi uptrend kalau ya yang punya barang di bawah ya lanjutin aja orang belum putus gitu kan. Di sini kan Smart Money juga sudah mulai masuk, tinggal break aja ke targetnya, udah bisa langsung uptrend bisa ke level 5.200 teman-teman ya. Nih harga wajar dulu ya di sini nih. Nanti kita bahasnya untuk harga wajarnya ya. Nah ini target selanjutnya nih kalau sudah mencapai sini teman-teman. Bisa ke level mana nih? 6.000 teman-teman, saya punya target di angka 6.000 untuk hexa ini. Maka kecenderungan dia dijual di harga tengah ke atas. Tapi tetap hati-hati, ini dijual di harga mahalnya teman-teman ya. Kalau dari saya itu 10 tahun seperti ini dijual di harga mahalnya. Tapi kalau teman-teman jadi 1 tahunan ini posisi murah. Oh, murah ya. Makanya tergantung teman-teman menyikapinya, teman-teman mau jarak pendek berarti ini lagi murah gitu. Tapi saya suka ngambil yang 10 tahunan enak, teman. Kalau ngambil 10 tahunan enak ya. Enaknya kenapa? Saya bisa memposisikan diri sebagai saya punya nih harga murah gitu. Kalau ini kan harga mahal gitu kan. Harga mahal karena 10 tahunan saya ngambil 10 tahunan ya. Makanya saya selalu ngambil itu emiten sekarang yang di bawah. Jadi walaupun Ether dibawa ke bawah lagi udah murah. Saya tuh punya punya barang udah murah, di bawah murah lagi ya makin murah. Sedangkan posisi saya itu di sini contoh teman-teman di harga garis ini. Cenderung saya udah mau turun ke bawah lagi saya itu masih murah gitu kan. Nah juga pasti kembali lagi ke harga murah, minimal kembali ke harga murahnya. Daripada teman-teman nanti ngambil di atas di pucuk sini, di bawah ke harga murah kan dua kali kenaikan, harga tengah baru harga mahal gitu kan. Nah, kecuali kalau teman-teman punya prinsip, oke ngambil di tengah, ambil di pucuk tapi saya akan nyicil terus, nyicil terus, nyicil terus. Tapi teman-teman punya average di bawah harga tengah dikit pasti kejemput gitu teman-teman. Tapi saya upayakan teman-teman kita kembalikan ke harga ke hukum dasarnya ya. Beli saham itu di bawah jangan di atas. Oke, lanjut teman-teman untuk si Hexa seperti itu ya. Broker Humi, broker Humi, emiten Humi teman-teman, emiten Humi. Kita cek Humi itu keterangannya apa ini? Broker Excel makan barang katanya. Ini posisi bandar lokalnya masih ada di dalam teman-teman ya. Kita cek deh teman-teman ya. Tanggal 9 domestiknya ada XL, XA ya, XL, PD teman-teman ya si Humi ini. Untuk tanggal 9 nih ya. Ada XC nih. XA bagus teman, broker itu broker apa namanya? Suka dipakai sama bandar. Orennya ada si AK, ada si AG. Aduh, si Humi ini brokernya bukan broker yang biasa, teman-teman. Biasanya yang biasa itu kalau ngasih BK si CC, teman-teman. Berarti ini mau diganti sama si AK nih. Si AK banyak banyak barangnya enggak? Kita cek dulu di sini nih, dari tanggal sini yang pengeluaran ya tanggal 6. Kita cek tanggal 6. Si SQ malahnya bandar bandar KW ya, Poren KW ya. Di angka 481. Masih ada barangnya tapi ya. Oh baru ngambil si AK. Nah kabar baik teman, si AK baru ngambil. Nah ini target kenaikan sudah dibikin juga sama dia. Tenang aja teman-teman ya. Umi itu 50 ya, kalau kembali ke 50 wajar lah teman-teman ya. Oke teman-teman, target selanjutnya ada di angka 66 dan sama di angka 65-nya. Bandar Poren cenderung masih ada di dalam. Ingat nih, Bandar Poren masih ada di dalam di sini ya. Nah, ini Bandar Poren. Kita cek dari tanggal 6 juga sama untuk domestiknya sampai tanggal 9. Domestik ada si XA teman kita PD. Nah kalau PD teman-teman, kalau XL mungkin bagian daripada retail ya. Kalau PD ini suka dipakai sama bandar. XA, PD, CP suka dipakai sama bandar. Kadang-kadang OD gitu teman-teman ya. Ini BQ sama si MG juga sudah hadir. Udah ngabsen nih ya di Humi ini. Udah. Berarti tinggal di up aja ini harus sebenarnya teman-teman ya. Udah mikirin apa lagi, Bandar Lokal sudah ada. Smart Money sudah ngangkat. Kemarin kan ngumpul di sini bareng langsung dem. Nah, target saya ke angka sini 70-an. Umi itu kemana targetnya ya? Sini teman-teman 100 ya. Iya sampai 100 ya targetnya teman-teman. Si Umi sampai 100. Ini emiten yang di downtrend kan? Ya bukan di downtrend, di up duluan. Ya di up duluan dari 99 ke angka 260, berarti di up duluan ya. Targetnya jangan jauh-jauh ya, ke harga murah aja. 86, mulai harga murah. Ya ke 100 ya di sini berarti harga tengah. Harga murah ke atas. Ini posisinya dia lagi di harga murah banget.
Harga murahnya itu di angka 87 teman-teman ya. Ini si Humi ini. Ini cenderung dia ngikutin fundamental nih. Jadi nanti periksa LK-nya teman-teman ya. Tapi dari saya pikir ini dari teman-teman ya. Dari pungutan sudah mulai bagus ini. Biarin aja teman turun juga emang seperti ini kan. Bukannya biasa di 50 teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngambil saham 50-an, kalau ke 50 lagi harusnya sudah biasa. Oke, 50 saya ngambil lagi gitu kan. Karena cenderung emitennya di 50 teman-teman ya. Nah, kemarin di up itu ternyata bandar lokal benar-benar dia memaksakan diri, bukan memaksakan diri. Pingin naik teman ini kelakuan bandar lokal gitu kan si XA ini sama si XL. Turunin lagi nama juga bandar pingin punya barang di bawah lagi kan. Maaf harganya kan enak teman-teman kalau di makan enak, keuntungan juga enak kalau harga di bawah teman-teman. Seperti tapi si bandar lokalnya masih ada di dalam ini ya. Kecuali Poren ya. Nah, ini mudah-mudahan kabar baiknya si AK sudah mulai masuk nih. AK itu bagus teman-teman. Ya, mudah-mudahan diganti nih si Porennya sama si AK mudah-mudahan ya. Karena dulu itu si Xiaomi itu yang pegang itu si BK. Habis si BK diturunin ke si CC, teman-teman. Habis itu CC ya udah tidak ngurusin lagi, ya keluar aja, teman-teman ya. Tapi sekarang si AK sudah mulai masuk. Tapi kalau si CC masuk lagi akan lebih keren lagi, ya. CC BK masuk lagi aja udah keren lagi, teman-teman. Ya, teman-teman, tanda kenaikan sudah di angka 61 sama di angka 65, targetnya di angka 66 dan target agak tinggi dikit di angka 100 untuk si Xiaomi ini. Mudah-mudahan bisa sampai ke arah situ ya. Nah, teman-teman lanjut ini berapa menit nih? Di malam minggu berapa menit, teman-teman ya? 56 menit, teman-teman ya. Satu lagi deh, PTPP ya. Habis itu kita stop dulu ya. Nah, sudah 1 jam, teman-teman ya. Perlu istirahat. Teman-teman juga kalau nanti kalau 1 jam mah ke bulusan. PTPP uptrend, teman-teman. Biarin aja dia sampai ke harga berapa. Katanya ini posisi murah PTPP ini. Ya, ada aksi korporasi nggak PTPP, teman-teman? Wah, kalau PTPP dulu teman-teman saya juga pernah nyangkut, saya pernah cerita itu ya, yang saya nyangkut di angka 1000 teman-teman ya. Kejemput itu 1000 teman-teman PTPP itu. Dulu tapi teman-teman sekarang kan udah saya juga udah PTPP 95 ke 59 revenue-nya 4,6 menurun teman-teman ya. Ini 6,97 6,97 ini tuh 11 masih murah. Nah, ini PT murah teman-teman udah gitu plat merah lagi teman-teman. Memang di downtrend kan nih. Ini ada potensi teman-teman ya. Jangankan ke angka tuh 1000 teman-teman ini. Harga tengahnya lumayan teman. Sudah murah banget ini. Harga sudah masih di harga murah bangetnya. Harga murahnya ada di angka 489 itu harga murahnya teman-teman. Jadi ini masih posisi bisa ke harga murah teman-teman. Nah, ini targetnya teman-teman. Target saya. Setiap target sudah tercapai dengan baik, ini juga tanda kenaikan sudah dilewati, sudah break, teman-teman saya biarin dulu deh, ya. Si Banar Lokal dan Poren juga cenderung akumulasi lagi, sudah posisi murah, ya. Banar Lokal akumulasi, Poren akumulasi, harga murah banget teman-teman. Cuman dia kalau jatuh ke angka 358 ya untuk sekarang nih, kan semakin tinggi semakin ininya ke atas juga gitu kan. Kalau selama ini kalau dia masih turun ke angka 358 masih aman. Asalkan si bandar, si MA-nya masih menuju ke atas ya si MA 20-nya. Kalau jeblos angka 338, nah perlu khawatir dia akan turun kembali ke bawah. Tapi secara pungutan lagi terus dipaksakan nih sama bandar poin maksa. Bandar lokal pun apalagi bandar lokal cenderung ini bandar lokalnya keren teman-teman. Siapa bandar lokal sih? ZP ya. Bandar lokal itu ada ZP, bahkan lokal BK aja masuk ya. BQ, CP pada masuk, LG pada masuk. Ya, teman-teman ya kita lihat corporate action-nya ada enggak? RUPS-nya 30 April udah terjadi ya. Enggak ada bagian dividen apa nih? Nggak ada informasi bagian dividen teman-teman. Coba informasiin teman-teman bagian dividen nggak PTPP. Kita cek di sini harusnya tinggal berapa nih? Tahun 2024 dia punya dividen berapa? EPS-nya berapa? 67. Oh, dia nggak pernah bagi-bagi dividen lagi ya. Terakhir mentok tahun 2020. Dulu sempat saya masih nerima dividen teman-teman itu harga segitu teman-teman ya. Sempat saya juga menerima dividen dari PTPP nyangkut ya. Saya terima dividennya
saya tunggu gitu kan. Ini average saya bilang average harus di bawah 1.000 nih gitu kan. Dulu kan dari harga aja gitu kan. Saya average kita 900 berapa gitu. Kejemput ya udah saya keluar dengan hanya dapat dividennya aja gitu kan untuk di PTPP itu. Paling untung sedikit lah gitu teman-teman ya. Mentok di 1.000 dia naik ke 1.000. Saya kejemput, saya keluar. Ya untungnya dapat sedikit dari capital gainnya. Tapi dari dividennya saya lumayan tapi harus nunggu lama gitu teman-teman. Untuk kejemputnya nunggu lama gitu. Aduh, saya bilang ini. Dulu begitu teman-teman karena saya sama teman-teman FOMO juga makanya saya sekarang itu ngambil emiten itu cenderung ngambil yang 10 tahunan di sini. Kenapa? Cenderung akan lebih aman buat saya. Jadi walaupun saya diambil harga murah, dibawa ke murah lagi ya murah banget gitu kan. Pasti kalau harga murahnya mentok. Nih, ini harga murahnya pasti ketembus dulu nih. Mentok harga murahnya ketembus 514 ya. Ini harga murah 514 teman-teman. Jadi kalau 560 masih bisa lah teman-teman ketebut ya. Oke teman-teman, PTPP bagus ya untuk pungutannya bagus, dana lokalnya bagus, berapa juga bagus. Posisi juga lagi bagus, tanda kenaikan di angka 472 dan target di angka 56 untuk selanjutnya. Ini target-target saya sudah tercapai dengan baik semuanya. Nah, udah dulu teman-teman ya. Sekarang kita bahas nanti untuk kedepannya. Mungkin besok saya akan membahas harga wajar dulu ya, baru kita membahas lagi updatean punya teman-teman. Mungkin ada sekalian yang bisa kita bahas sebalik nge-update juga ya. Tapi yang sudah diupdate berarti tinggal harga wajarnya aja. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga di rumah dan happy weekend sampai hari Selasa teman-teman ya. Liburannya jangan lupa tetap istirahat, jaga kesehatan teman-teman ya. Ciao.